sampai kayak kesurupan Roh Kudus itu disebut kesurupan roh itu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prastio. Kali ini kita akan bahas soal mualaf lagi. Ya, dia sekarang ustadz. Nah, ustadz ini ngaku katanya dia ini dulu misionaris. Dia ngaku dulu hamba Tuhan. Dan ngaku dia adalah seorang yang tahu tentang kekristenan. Tapi dari beberapa hal kita akan melihat bahwa sebenarnya dia itu nggak tahu apa-apa. Karena ada istilah-istilah yang tidak familiar sekali dipakai dalam dunia kekristenan, apalagi di gereja-gereja. Makanya ini Ustadz ini latar belakangnya dia dari mana juga kita nggak pernah tahu. Kita langsung nonton videonya supaya kita bisa tahu yang lengkap tentang apa yang ia bicarakan. Dan segala macamnya itu sampai menangis-nangis, sampai kayak kesurupan Roh Kudus itu disebut kesurupan roh itu. Apakah memang itu yang ditinggalkan oleh Yesus kepada kami? Ya, di sini ada istilah asing yang tidak pernah dipakai dalam gereja. Dan kalau dia pakai istilah itu hanya menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak tahu tentang kekristenan dan mungkin saja malah lebih parahnya dia ini bukan mantan Kristen, iya kan? Dia mengatakan kalau ada kesurupan Roh Kudus, menangis-nangis sampai kesurupan Roh Kudus. Emang istilah kesurupan itu kan cuma di Islam ya. Ini kesurupan Roh Kudus. Kamu kira Roh Kudus itu setan kesurupan? Dan ini istilah ini tidak pernah dipakai dalam kekristenan untuk menunjukkan tentang Roh Kudus yang tinggal dalam diri manusia. Yang mana tubuh manusia adalah bait Allah dan itu tidak dipakai istilah kesurupan Roh Kudus. Ya kalau kepenuhan Roh Kudus masih mending ya kan, itu masih istilah Kristen. Dan kamu pakai yang mereka sebut katanya kesurupan Roh Kudus. Ini hanya jelas ngarang bebas saja. Kamu hanya tahu di luar sedikit saja dan kemudian kamu mengatakan bahwa itu sebagai bekalmu bersaksi bahwa kamu ustadz mantan misionaris. Repot bos, istilahmu aja itu keliru. Ada lagi satu, kita akan nonton videonya. Kalau misalkan berhasil misalkan ya mendapatkan domba-domba tersesat begitu, itu dari gereja tuh ada reward nggak saat itu gitu? Ada reward atau ada penghargaan begitu? Ya dia mungkin kelasnya makin naik ya, kelas pelayanannya makin tinggi, Hmm. dia akan dikirim keluar Hmm. untuk sekolah lagi. Nah, prestasi itu akan membuat nanti petinggi-petinggi gereja itu akan melirik, Hmm. "Oh, luar biasa ini, apa namanya, pengembalaannya." Jadi disebut pengembalaan ya. Hmm. "Oh, kamu udah bagus mengembala, kamu harus lebih semangat lagi," gitu ya. Nanti Hmm. kita ditawari itu, "Kamu Hmm. mau nggak ikut training lagi di atasnya?" gitu ya. Jadi training itu selalu ada gitu, Hmm. training penginjilan itu. Hmm. Supaya satu ilmunya terus diperbaharui, Hmm. ya semangatnya baru terus gitu. Nah memang Aji Cerdas ini narasumbernya nggak pernah cerdas ya. Dalam bagian itu aja kita kalau orang Kristen yang terbiasa pelayanan dan lain-lain kita sudah tahu bahwa ini omong kosong. Dikatakan katanya mendapatkan reward nanti level pelayanannya makin tinggi. Level pelayanan yang tinggi nanti tawarkan kamu keluar ya karena kamu hebat dan kemudian kamu akan mengikuti training yang lebih tinggi. Kau kira dalam Kristen tuh MLM? Kayak ini sistem MLM kalau pencapaian sekian kamu dapat bonus, kamu ke luar negeri dan lain-lain. Bos, pelayanan dalam Kristen itu sistemnya nggak seperti itu. Kalau kamu menilai seperti itu berarti kamu nggak pernah di Kristen. Nah seorang dalam Kristen itu ya namanya penginjilan itu sudah amanat agung. Ketika kita melaksanakannya bukan berarti kita dapat bonus sekian sekian sekian. Itu namanya orang kerja begitu loh. Ini dua hal yang sangat-sangat berbeda ya. Antara pemikiran dia yang ustadz ngaku Kristen, ngaku mantan misionaris dengan realita yang ada sebenarnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Ini dua hal yang berbeda. Makanya saya bilang ini istilah-istilah asing ini hanya menunjukkan bahwa kamu bukanlah seorang mantan Kristen. Ada satu bagian penting lagi yang kita harus bahas, yaitu dia mengatakan bahwa misionaris yang pergi penginjilan dan lain-lain itu disebut sebagai
penggembalaan. Ini jelas orang tidak mengenal di dalam gereja. Penggembalaan itu dia akan lebih fokus kepada pembinaan dalam gereja, intern gereja. Seseorang yang keluar melakukan penginjilan, mencari domba-domba yang hilang di luar, itu disebutnya bukan penggembalaan, itu disebutnya penginjilan. Dan itu yang selalu kau pakai istilah misionaris itu tadi. Nah, misionaris saja kalian ngaji cerdas, itu tidak cerdas dalam mengaji kata misionaris. Kamu sematkan kata misionaris kepada semua orang yang mantan Kristen. Sedangkan misionaris tidak berkaitan dengan itu semuanya. Dan kamu memakai istilah seorang misionaris, kamu labelin penggembalaan. Memang kacau ngaji cerdas ini. Kapan kalian akan mulai cerdas gitu? Aduh, susah ya. Ini hanya menunjukkan bahwa dia bukanlah mantan-mantan yang dia katakan tadi. Mantan pendeta lah, mantan misionaris lah, pelayanan misi dan lain-lain. Tapi istilah-istilah gereja kamu gak tahu Pak Ustadz. Bagaimana kamu? Oke, kita akan bahas lanjut ke pembahasan dari orang ini. Dan dia akan masuk menyentuh ke bagian doktrin. Ya, video ini akan panjang, jadi teman-teman jangan kemana-mana. Ikuti terus video ini. Saya mau ke poin yang pemicu hidayah ya, maksudnya trigger Ustadz masuk Islam. Apa pertanyaan yang paling mengganggu pikiran Ustadz nih tentang ketuhanan Yesus, Ustadz? Selain yang tadi. Ya, kemudian setelah saya mulai merenung tentang konsep ketuhanan dengan melihat foto Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, saya udah mulai ini bertanya, gak benar ini, ada yang salah ini. Kemudian di sisi lain juga saya merasa saya dulu selalu bilang kami ini pengikut Yesus. Kristen itu disebut pengikut Kristus. Artinya semua tindak tanduk kami harusnya mengikuti Yesus gitu. Tapi saya nggak temukan benar nggak ritual kami ini, gereja nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, dan segala macamnya itu sampai menangis-nangis, sampai kayak kesurupan Roh Kudus itu disebut kesurupan roh itu. Apakah memang itu yang ditinggalkan oleh Yesus kepada kami? Ya, dia sebagai seorang Kristen bahkan pelayan katanya mempertanyakan kenapa ibadahnya orang Kristen lompat-lompat, menyanyi-nyanyi dan lain-lain. Nah, ini memang fix dan memang benar-benar fakta bahwa dia ini sebenarnya bukan orang Kristen. Masa itu aja kamu tanya? Dan masa itu yang kamu tanya itu kemudian membuatmu akhirnya pindah agama? Ini kan konyol, bos. Seandainya kamu mau baca Alkitab, itu jawabannya banyak banget. Kalau dibilang Yesus tidak mengajarkan seperti itu, loh, Yesus itu melakukan itu juga. Dia menyanyi-nyanyikan puji-pujian juga. Dia juga berdoa, dia bersekutu seperti yang dilakukan orang Kristen sekarang gitu loh. Makanya kita akan lihat ini dalam bagian-bagian Alkitab, bagian-bagian mana yang sebenarnya menunjukkan bahwa ibadah itu memang orang Kristen yang lakukan. Oke, yang pertama kita bisa lihat dari Mazmur, yaitu kitab puji-pujian. Orang Islam ini kan sebenarnya akui adanya kitab Mazmur kan, yang mereka bilang Jabur itu. Ya kalau mereka tahu definisi Jabur dan Mazmur, ya mereka nggak akan mempertanyakan kok ibadahnya puji-pujian. Nah ini kan kocak dan bin konyol. Karena apa? Kitab Mazmur itu yaitu dalam bahasa Ibrani ya, itu Tehillim. Puji-pujian adalah kumpulan lagu dan doa pujian kepada Allah yang sangat kaya dan mendalam. Perhatikan ya, ini kitab ini khusus benar-benar berisi tentang puji-pujian dan doa. Dan wajar aja kalau orang Kristen dalam beribadah dia menyanyi. Loh, wajar banget. Karena memang sejak zaman dulu mereka dalam menyembah Tuhan yang memakai puji-pujian. Bahkan kalau kalian tahu dalam kitab Musa juga ya, dalam kitab Keluaran itu beberapa kali ketika mereka melihat mujizat Tuhan, mereka memuji Tuhan. Hana ketika diberikan anak yang bernama Samuel juga, dia menaikkan puji-pujian. Maria ketika dia mendapatkan berita sukacita, Elizabeth ketika dia mendapatkan berita sukacita, loh mereka memuji, membesarkan nama Tuhan gitu. Jadi apa salahnya puji-pujian dilakukan dalam peribadatan Kristen? Karena memang dari dulu dia lakukan itu. Dan bahkan Yesus sendiri juga lakukan hal itu loh. Kita akan masuk ke dalam
poin yang kedua, perjamuan kudus, baptisan, mendengar firman dan lain-lain itu diajarkan Yesus kepada para muridnya. Dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu dunia ini sepakat meminta, apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ini perhatikan ya, sepakat meminta berarti berdoa. Ini dalam perkumpulan mungkin bisa 2 orang, 3 orang. Dan dikatakan sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Loh, mereka itu bersekutu, berkumpul, dan mereka berdoa bersama. Dalam Kisah Para Rasul ya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan juga pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan. Nah, belajar Alkitab dalam persekutuan. Bahkan mereka memecahkan roti dan berdoa. Ini perjamuan juga yang diajarkan oleh Kristus, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau kamu, kata Zakir Naik, kan orang Islam itu lebih Kristen daripada Kristen. Nah, sekarang para murid Yesus melakukan persekutuan, berdoa bersama, belajar Injil, mereka bahkan membaptis orang lain. Nah, sekarang kamu yang ngakunya katanya lebih Kristen dari Kristen, dalam ibadahmu kamu dibaptis apa enggak? Kamu sudah melakukan baptisan belum? Loh, kalau belum sekarang kalian harus lakukan baptisan. Katanya mau ikut Yesus secara beribadah. Jangan cuma ikuti yang dia sujud berdoa di Taman Getsemani. Ikuti juga baptisan. Yesus dibaptis, kalian dibaptis apa enggak? Nah, ini sederhana aja nih teman-teman. Tapi sebenarnya orang ini yang ngaku Kristen, dia pindah agama ya karena dia nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Soal ibadah aja dia nggak tahu. Harusnya dalam ibadah itu dia tahu dengan betul. Dia tahu dengan betul bahwa dalam ibadah-ibadah orang Kristen sejak dulu itu mereka berdoa, bersekutu, memecahkan roti, makan, dia perjamuan, dia bahkan dia juga memuji Tuhan. Simple. Dan semua lakukan itu. Bahkan Yesus juga lakukan itu. Kita lihat dalam poin yang ketiga, Yesus memuji Allah. Matius 26 ayat 30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Perhatikan, Yesus melakukan apa dalam ayat ini? Yesus menyanyikan pujian, dan setelah menyanyikan pujian itu baru dia pergi. Jadi Yesus juga melakukan puji-pujian itu loh bro. Jadi janganlah kamu ngarang-ngarang katanya Yesus ngajarkan itu. Wah, omong kosong mana lagi yang kamu lakukan itu? Pembohongan mana lagi yang kamu lakukan itu? Jelas ini adalah hal yang sangat-sangat salah. Selain itu Paulus dan Silas dia juga menyanyi loh dalam penjara. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, Paulus dan Silas juga memuji-muji Tuhan. Jadi udah sangat biasa itu dilakukan oleh para rasul, lakukan murid-murid Yesus, bahkan Yesus juga lakukan bahwa mereka terbiasa memuji Tuhan. Dan ini bukan tradisi baru yang dilakukan oleh orang Kristen. Bahkan lihat dalam kitab Mazmur pun puji-pujian itu sangat sering dinaikkan. Bahkan Daud itu sukanya apa? Dia sambil mengembalakan domba, dia memainkan kecapi, memainkan seruling untuk memuji Allah yang perkasa itu. Jadi gak usah omong kosong ngaku-ngaku orang Kristen dan mengatakan Yesus tidak ajarkan cara ibadah begitu. Kamu itu yang justru gak tahu sebenarnya ajaran Kristen bagaimana. Ya, ini poin yang kelima ya. Jemaat dinasihati untuk bernyanyi loh. Dalam Efesus ya, berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dalam kitab Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Bahkan ya dalam kitab
Mazmur juga dikatakan ya, pujilah Tuhan dengan gambus, dengan seruling, dengan rebana dan lain-lain. Gak usahlah kamu kalau nggak tahu mempertontonkan hal-hal ini. Sudah cukup tidak tahu dipakai sendiri aja. Jangan ikut-ikutan nimbrung ke hal yang kamu nggak tahu. Oke lah, mungkin kamu mantan Kristen, bukan berarti kamu mantan Kristen kamu bisa bahas Kristen sembarangan dengan pengetahuan yang dangkal. Kamu tuh pindah agama, pindah dari Kristen ya karena kamu nggak tahu tentang Kristen. Simpelnya seperti itu. Ya, ada bagian terakhir yang kita mau bahas soal dia kemudian mualaf ya karena dia lihat foto Yesus berdoa. Ini adalah doktrin dasar pun kamu nggak tahu tentang kekristenan. Aduh, bagaimana bisa kamu penginjilan sedangkan kamu materi soteriologi aja kamu nggak paham. Parah sih. Antara dua sih, memang nggak tahu tentang ajaran Kristen atau memang nggak tahu ajaran Kristen. Ya dua-duanya memang nggak tahu dia. Oke, kita langsung aja bahas video selanjutnya.